Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pianer semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pianer yang hari ini belum klik petir, silahkan segera dibuka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network ya teman-teman ya, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke, di beranda Pi Network ini sudah ada perubahan ya teman-teman, dan sudah kita update kemarin, dan sekarang kita ke info terbarunya. Oke, kita langsung aja bro. Oke, di sini ada suatu pernyataan ya teman-teman ya, dan pernyataan ini menurut kita agak rancu ya teman-teman ya. Nah, di sini pernyataannya apa sih? Oke, kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang menyatakan, namun perlu diingat waktu Open Mainnet ada di tangan Pioneer, bukan core team. Oleh karena itu, penting untuk membuang semua keraguan dan jangan menghadiri barter di platform tersebut karena dapat menyebabkan penundaan dalam proses Open Mainnet. Bagi teman-teman yang sudah lama berkecimpung di Pi Network dan sudah memahami rule of the game-nya ya teman-teman ya, Open Mainnet ini adalah hak dari core team yang punya project. Jadi bukan Pioneer ya teman-teman ya. Karena hanya core team yang tahu ya teman-teman ya, apakah teknologi dari Pi Network ini sudah siap atau belum. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita ya teman-teman ya. Kita ikuti aja rule of the game-nya dari Pi Network, kita ikuti alurnya, dan kita tunggu informasi resminya dari core team ya. Di sini yang menyatakan hal tersebut adalah siapa guys? Nah, si Dorisin ya teman-teman ya. Ini baru di-upload kapan nih? 3 Mei ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Jika Anda menimbun Pi atau Anda menggunakan Pi untuk memanfaatkan ketidaktahuan Pioneer untuk mendapatkan uang tunai sekarang, maka Anda tidak menginginkan Open Mainnet karena Anda sangat senang selama ini untuk mendapatkan uang atau Pi. Saya melihat hal ini terjadi setiap hari sehingga mereka menggoyahkan kepercayaan para Pioneer untuk mengatakan bahwa Open Mainnet tidak mungkin dilakukan. Oke, di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan para Pioneer yang menjual koin Pi mereka ya teman-teman ya, karena bagaimanapun mereka juga butuh uang ya teman-teman ya. Mereka juga ada kebutuhan dan mungkin tidak ada pilihan lain selain harus menjual koin Pi mereka. Tapi di satu sisi ini memang salah ya teman-teman ya. Dari awal core team sudah mengatakan tidak boleh menjual atau menukar koin Pi dengan uang fiat. Ini sudah jauh-jauh hari dinyatakan oleh core team ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jika Anda membeli Pi, Anda menginginkan harga murah karena hanya pembeli yang menginginkan harga murah. Sebagai Pioneer, Anda harus menggunakan otak Anda untuk memikirkannya. Apakah core team ingin membeli Pi dari kami untuk ditimbun? Oh, tentu tidak ya teman-teman ya. Core team yang punya project jelas tidak mungkin dong mereka membeli Pi ya. Kemudian, apakah core team ingin menunda Open Mainnet ketika membayar gaji anggota core team dan biaya server dalam jumlah besar setiap hari? Di sini ada pernyataan, apakah core team ingin menunda Open Mainnet ketika membayar gaji anggota core team dan biaya server dalam jumlah besar setiap hari? Oke, kalau ini saya rasa kalian sudah bisa mengimajinasikan ya teman-teman ya. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar, Anda akan memahami apa yang diinginkan core team dan mendapatkan kepercayaan pada GCP P-Day Open Mainnet. Namun perlu diingat waktu Open Mainnet ada di tangan Pioneer. Nah, ini pernyataan yang menurut kita kurang setuju ya. Oleh karena itu, penting untuk membuang semua keraguan dan jangan menghadiri barter di platform tersebut karena dapat menyebabkan penundaan dalam proses Open Mainnet.
Jadi ketika open mainnet tertunda itu karena Anda membuat begitu banyak rekor harga rendah baik barter atau pasar gelap. Oke teman-teman, di sini ada pernyataan yang kita kurang setuju juga ya teman-teman ya. Di sini pernyataannya, jadi ketika open mainnet tertunda itu karena Anda membuat begitu banyak rekor harga rendah baik barter atau pasar gelap. Open mainnet tertunda ini mungkin ada beberapa faktor ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin teknologinya belum siap. Atau yang kedua memang core team tidak punya likuiditasnya ya teman-teman ya. Karena tentu untuk harga $314.000 ini likuiditasnya sangat besar sekali ya teman-teman ya. Ini seperti Anda menembak diri Anda sendiri dengan batu tetapi mengeluh bahwa orang lain menembak Anda dengan batu. Apakah itu bodoh? Doris Yin. Oke. Oke teman-teman, kita tetap harus menghargai pendapat si Doris Yin ya teman-teman ya, karena bagaimanapun banyak orang-orang terutama para pioner ya, mereka banyak yang percaya dengan si Doris Yin ya teman-teman. Tetapi kita kurang setuju dengan pernyataan dari beliau. Beliau mengatakan bahwa waktu open mainnet ada di tangan pioner bukan core team. Ini tidak ya teman-teman ya. Open mainnet hanya core team yang bisa menentukan karena core team yang punya project dan mereka yang membangun teknologinya. Jadi bukan di tangan pioner ya teman-teman ya. Kita ini hanya user ya teman-teman ya. Kita ini apa ya teman-teman ya? Ibaratnya pemulung koin ya teman-teman. Jadi yang namanya pemulung ya gratisan. Kita jangan terlalu macam-macam ya teman-teman ya. Oke, sementara ini aja dulu guys informasinya. Semangat buat kalian, mudah-mudahan open mainnet segera terjadi ya teman-teman ya, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Nicholas Kokkalis. Nicholas Kokkalis pernah mengatakan bahwa open mainnet paling lambat ya mungkin di akhir tahun ya. Ketika 3 hal yang diminta oleh core team sudah bisa dilakukan oleh pioner. Oke. Ini aja dulu guys. Oke teman-teman, ini aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.